masalah yang nanti paling dulu dihisab. Saya pernah memberikan satu perumpamaan begini. Ketika kita makan makanan itu enak, ada enggak rasa pengen nambah? Ada enggak? Itu olahan enak amat. Ya, tanya Pak Haji Suripto. Misalnya kita lagi makan rendang dengkul nih, rasanya enak. Pengen nambah nggak kira-kira? Pengen. Ibadah nih, semakin kita merasakan, Masya Allah enak amat. Kita bisa bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berlama-lama dengan Allah. Orang yang sembahyangnya lama dengan orang yang sembahyangnya sebentar, itu rasa nikmatnya ada perbedaannya. Lalu ketika kita ini berhubungan langsung dengan Allah, apa yang membuat kita bisa berlama-lama? Ada doa. Nah, oleh karenanya, meskipun kita nih sudah tidak muda lagi, saya yakin hadirin kalau diajak menghafal nih orang yang cepat hafal nih. Nah, nanti nih kita akan tes. Mudah-mudahan malam hari ini juga kita bisa hafal. Ya Rabbal, siap ya Pak ya. Kita kebiasaan begitu baca tasyahud akhir nih, setelah selesai kita nih duduk tawarruk, begitu habis sujud terakhir kemudian bangun untuk duduk tawarruk, kita kan pasti baca tahiyat, asyhadu an la ilaha, kan gitu ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu li, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini posisi kita, ini tangan kan dalam kondisi begini nih, agak lekuk dikit. Begitu sampai di pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, di huruf hamzahnya illallah, itu kita tegakkan, gerakan jari kita sambil hati kita mengatakan Allah. Artinya enggak ada Tuhan selain Allah. Nah, pada saat itu mata disunahkan untuk melihat telunjuk kita. Ketika mata disunahkan untuk menunjuk ke telinga, menunjuk telunjuk kita itu melihat, itu jangan bergeser kemana-mana mata kita sampai akhir kita ngucapin dari tasyahud akhir tadi. Begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin, sampai di situ kan biasanya ya mau nggak dikasih tambahan? Ada doanya sebelum kita memberi salam. Nah, ini kebetulan saya dapati ada tulisan Arab, ada tulisan Latinnya. Ini nanti bagian PHBI kali yang bisa memperbanyak di fotokopi. Kalau misal nggak sempet, telepon saya biar nanti saya fotokopi. Tadi saya nggak keburu masalahnya, karena saya ada undangan di Pasir Putih. Akhirnya saya ya agak kesorean. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Disambung dengan Allahumma ighfir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni anta muqaddim wa anta muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
ditutup dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu udah ada yang hafal belum? Sudah ya. Tuh ibu-ibu mah cerdas dia. Ikuti Pak ya, biar kita bisa hafal malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baru kita memberi salam. Sudah hafal? Ya, pelan-pelan. Saya kebetulan pernah membaca ada buku judulnya Talaqi, cara menghafal Al-Quran. Kalau kita menghafal sekaligus itu berat, karena beban di otak kita ini udah begitu banyak. Apalagi orang kalau udah berumah tangga, yang dipikirin banyak nggak kira-kira? Apalagi orang punya jabatan RT, kira-kira yang dipikirin banyak nggak? Banyak. Walaupun habis dapat BLT misalnya, ini tiap hari pikiran kita ini hadirin bercampur dengan urusan dunia, benar nggak? Iya. Siapapun kita udah pasti karena kita ini tugas hidup untuk berpikir. Punya keluarga, yang mikirin siapa? Kita, benar. Punya cucu, yang mikirin siapa? Kita. Apalagi ketika kita mau hajatan, Masya Allah, itu pikiran 1000 jadi satu. Orang mau hajatan, Pak, mikir nggak? Persiapannya cukup nggak 1 minggu? Kagak ya. Ini ketika disuruh ngapal sementara lagi mau hajatan, apal nggak kira-kira? Berat kan ya? Nah oleh karenanya bapak-bapak yang nggak pada hajatan, ini kesempatan nih untuk ngapalin ini. Gimana caranya? Dikit-dikit, ntar baru dirangkai. Saya kasih contoh. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Segitu aja, jangan banyak-banyak. Berapa kali diulangnya? 7 kali. Jadi baru bisa merekat ini di dalam benak kita hafalan itu kalau udah diulang sampai 7 kali. Allahumma inni a'udzubika. Coba sama-sama. Tuh udah hafal. Ibu sekarang ibu-ibu coba, saya pengen dengar suaranya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
Makin nyaris tak terdengar ini suaranya. Ayo Bu lagi Bu, sampai 7 kali. Allah. Iya. Nah kemudian itu kita simpen. Oh iya, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Begitu itu kita simpen, kita tambah lagi dikit. Min adzabi jahannam, min adzabi jahannam, min adzabi jahannam, min adzabi jahannam, min adzabi jahannam. 1, 2, 3. Min adzabi jahannam, 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 min adzabi jahannam. Coba bapak-bapak. 1, 2, 3. Min adzabi jahannam, min adzabi, min adzabi. Ibu-ibu, 1, 2, 3. Kita rangkai. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi. Allahumma inni a'udzubika min. Allahumma inni a'udzubika min adzabi. Allahumma inni a'udzu. Allahumma inni. Allahumma inni. Allahumma inni. Ya baik. Bapak-bapak, 1, 2, 3. Ibu-ibu, 1, 2, 3. Subhanallah tuh kan, alhamdulillah. Saya kasih umpama begini Pak Adi. Kita nih udah bubar ngaji nih misalnya. Begitu udah bubar ngaji, kita dikeluarin duren sama DKM nih, ngeluarin duren. Nah, kira-kira itu kita makannya besok apa sekarang? Begitu juga nih kita kan udah dikasih ilmu nih. Ini mau ditunda besok apa sekarang? Iya iya, beda sama duren ya. Gitu. Artinya bahwa sesuatu yang bagus itu jangan ditunda. Contoh nih, kita dengar bahwa bila bin Rabah dia
satu ketika berjumpa dengan Rasul, di mana Nabi ketika pulang Isra wal Mi'raj, Bilal nyamperin, kemudian Nabi bertanya, "Ya Bilal, amalan apa yang engkau lakukan sehingga ketika aku Isra Mi'raj, aku itu mendengar suara sandalmu di surga." Orangnya masih di dunia, tapi suara sendalnya udah kedengaran di surga. Amalan apa wahai Bilal? Jadi Bilal itu nanti masuk surganya termasuk pertama itu awalan, ya, as-sabiquna awal. Nah, Bilal cuma jawab, "Saya tidak melakukan apa-apa ya Rasul, kecuali setiap kali saya habis berwudu, saya sholat sunat wudu 2 rakaat. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala." Itu yang saya lakukan. Nah, ini kan berita ini cakep deh. Ketika kita mendengar berita cakep seperti ini dan itu akan menambah amalan kita di hadapan Allah, rasa-rasanya kalau kita habis berwudu, enggak sholat sunat wudu, saya baca datu setelah Fatihah, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfiruhum rasul lawajadu ma tawwabur rahim." Disambung, "Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum." Sampai selesai. Rakaat pertama, rakaat kedua dia baca surat Al-Ikhlas. Itu namanya kita mendapatkan informasi yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat, lalu kita amalkan. Jadi sama juga kita dikasih kesempatan, lalu kesempatan itu kita raih. Insya Allah nanti kita mendapat keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau habis wudu, jangan lupa sholat sunat 2 rakaat sebelum kita melakukan sholat sunat yang lain. Insya Allah. Ini mungkin ada sebagian nih yang nanti Ustaz minta tolong dibagikan, siapa yang membagikan ya? Siapa tahu kebagian sambil megang di situ. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, dibantu ada bahasa Latinnya, kemudian dan di situ ada terjemahnya. Nah, ini terjemahnya kita bisa paham karena menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita baca terjemahnya, Masya Allah, ini doa luar biasa. Pantas Allah kasih pahala buat kita. Itu tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya. Baru separuhnya, wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnahil masiihid dajjal. Dan yang lebih dahsyat lagi, Allahumma gfirli ma qadamtu. Allahumma ya Allah, igfirli, ampuni dosa-dosa saya. Ma qadamtu, yang telah lalu. Ini kita masih posisi dalam salat ini, belum memberi salam. Ya. Wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang kemudian. Wa ma astaratu, baik dosa-dosa yang tersembunyi. Wa ma aqlantu, ataupun dosa-dosa yang terang-terangan. Wa ma asraftu, atau dosa yang melebihi dari pengetahuanku ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan tidak ada yang lebih paham, lebih tahu, hanya Engkau dariku ya Allah, daripada aku.
ada pengakuan kita di hadapan Allah, minta diampuni dosa-dosa tersebut. Ini kan sesuai dengan janji Allah. Manakala seorang hamba ketika dia mau sholat, begitu angkat tangannya takbiratul ihram, aku perintahkan malaikat, ya malaikat, irfa dzunuba abdi, angkat tuh dosa-dosa hamba. Jadi pada saat kita lagi takbiratul ihram, Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat dosa kita. Bisa jadi mungkin dari habis sholat asar ada dosa yang kita lakukan sampai maghrib. Begitu kita sholat maghrib diperintahkan dosa yang kita lakukan mungkin ada, itu untuk diangkat. Begitu kita mau memberi salam, ini malaikat kembali bicara, ya Rob, apakah aku kembalikan dosa yang sudah aku angkat? Kata Allah lewat firman-Nya, bi'izzati wa jalali qad ghafartu. Karena keagunganku, karena kemuliaan, sungguh aku telah ampuni baginya. Di sini keuntungannya, dan ini sesuai dengan doa tasyahud akhir yang kita baca dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar kalau kita sholat 5 waktu, ibarat kita mandi sehari semalam 5 kali. Apakah tersisa itu kotoran atau daki? Niscaya tidak. Kenapa? Karena selalu dibersihkan. Belum lagi ketika kita berwudu, setiap tetes air wudu yang menetes, gemerciknya tadi itu, satu tetesnya Allah ampuni dosa kita. Berapa tetes yang dialirkan dari anggota wudu, itu akan sebanyak itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu. Makanya orang yang sering berwudu itu dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sholat itulah yang bisa memberikan ketenangan dalam batinnya. Karena biar bagaimanapun, kita ini ada yang menciptakan, dan kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Karena yang menguasai diri kita, yang tahu bisik hati kita, itu yang menciptakan kita, yakni Allah. Makanya ditutup dengan kalimat, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Itu yang kita mohon. Emang kenapa? Orang dari mudanya ada yang taat beribadah. Begitu di hari tuanya, dia dapat ujian, kemudian dia akhirnya sampai mengorbankan keyakinannya. Saya kasih contoh begini nih, yang paling gampang. Pak Misno misalnya nih, ini mah ada nggak orangnya Pak Misno? Oh ada ya. Dia kan rajin banget, olahraga rajin, ibadah rajin. Satu ketika ada seorang gadis atau janda, dah katakan kaya raya, kalau Bapak bisa mendampingi saya dan saya pengen Bapak menjadi imam saya, kehidupan Bapak saya jamin. Cuma tugas Bapak dampingin saya tiap hari Minggu ke gereja. Bapak udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Semua fasilitas udah saya siapkan. Mau rumah, mau villa, harta, mobil, udah. Kira-kira ketarik nggak nih Pak Misno dengan jaminan yang kayak begitu tuh? Kan orang mulai kegoda. Ketika kita doanya berkurang, bisa jadi kemarin kita udah begitu tekun, kita udah begitu taat beribadah, dapat godaan menjelang akhir hayat kita,
Disitulah hadirin beratnya kita mengarungi kehidupan ini. Makanya kita mohon bersupaya dalam doa akhir sering kita ucapkan Allahumma tsabbitna bil Islam wa tsabbitna bil iman wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna bil Quran wa tsabbitna bi i'tiqadin subhanahu wa ta'ala min dari dunya wa ila daril akhirah. Nah, saya dapat satu cerita di mana dia seorang pegawai. Lalu mungkin karena diiming-imingi harta yang luar biasa, akhirnya nikahlah dia dengan seseorang yang hartanya begitu banyak. Nah, sampai dia gadaikan keimanannya, lalu dia membina rumah tangga. Apa yang terjadi dalam keadaan dia udah murtad dari Islam, lalu dipanggil oleh Allah mati dalam keadaan na'udzu. Itu yang kita khawatirkan. Nah, di kehidupan ini yang perlu kita pertahankan, gak ada mutiara yang paling hebat, yang paling berharga kecuali iman. Makanya kita mohon kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Zaman boleh berubah, tapi keyakinan kita tetap harus kita jaga. Mati dalam keadaan beriman. Karena di akhir zaman ini diramalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya doa ini maksudnya, supaya kita ini memahami semua. Di akhir zaman sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Di akhir zaman nanti bakal datang terhadap umatku, kata Nabi, yafirruna minal fuqaha wal ulama. Mereka jauh dari ahli fikih, mereka jauh dari para ulama. Kalau kondisi mereka udah jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih, ibadah selagu-lagunya tanpa dasar ilmu, kemudian mengarungi kehidupan tanpa arah dan tujuan dan tanpa bimbingan, tanpa bertanya kepada ulama. Dia jalani kehidupan seperti air mengalir dan tanpa lagi resep apa-apa. Apakah ini halal, apakah ini haram, dia nggak peduli. Kalau udah kondisi orang masa bodoh kepada ulama, hadirin, payah talihimullahu bi thalathati bariyatin. Allah akan timpakan 3 bencana. Na'udzu, yang pertama, yusallitullahu sultanan zalim. Allah akan kirimkan dia pemimpin-pemimpin yang zalim. Apa enak pemimpin yang zalim? Tidak. Saya pernah punya murid, dia bercerita. Ketika dia bekerja di sebuah supermarket, dia minta izin untuk sholat Jumat oleh pimpinannya. Dia enggak diizinkan sembahyang Jumat karena akan merugikan perusahaan. Karena dia pertahankan keyakinannya, dia dikasih pimpinan-pimpinan orang semacam itu, dia resign. Dia keluar, Pak, daripada saya menggadaikan iman saya, lebih baik saya udah enggak kerja di sini. Itu kalau yang imannya kuat. Tapi kalau yang imannya goyah, enggak dikasih sembahyang Jumat, kemudian mau dikasih gocap, pilih mana? Daripada dia sembahyang Jumat, ayo. Nah, di sini hadirin tantangan hidup namanya. Yang kedua, dia berusaha, tapi usahanya enggak membawa berkah. Artinya
yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usahanya. Dia bukan nggak bekerja, dia bekerja pergi gelap pulang gelap. Tiap hari dia kerja, tiap hari dia dagang, tapi kekurangannya luar biasa. Sembahyang sering tertinggal, jamaah nggak pernah aktif, apalagi ikut majlis taklim. Pendek kata dia cuma dunia, dunia, dunia. Tetapi dia juga nggak bisa beli apa-apa dari usaha yang dia usahakan tadi. Kenapa? Keberkahannya itu dicabut. Apa itu berkah? Al-barakatu hiya tazidul khair. Bahwa berkah itu adalah nambahnya kebaikan. Orang yang rezekinya berkah begini nih hadirin. Ada untuk keluarga, ada untuk jariah, amal soleh, dan ada untuk sosial. Itu berkah tuh. Kemudian berkah umurnya digunakan untuk ibadah ada, digunakan untuk usaha juga ada. Jadi rezekinya bermanfaat untuk agama, umurnya juga bermanfaat untuk agama. Kemudian dia hidup bersosialisasi. Di tengah masyarakat ada kerja bakti, dia ikut. Di tengah masyarakat, kemudian dia melihat tetangganya perlu ditolong, dia tolongin. Orang yang semacam inilah hidupnya yang berkah. Tapi itu akan dicabut. Udah capek hidup kayak begitu, tapi keberkahannya nggak ada. Dan terakhir, mina'udzubillah. Kalau yang tadi masih mendingan dicabut keberkahan, walaupun rasanya nggak enak. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia keluar dari dunia tanpa iman, mati dalam keadaan kafir. Ini pentingnya doa ini kita hafal. Insya Allah mudah-mudahan sampai Ramadan hafal. Ya, amin ya Rabbal. Boleh nanti kerjasama sama cucunya. Cucunya suruh liatin. Cucuku tolong kakek lagi mau ngapalin. Insya Allah bisa. Atau yang punya istri kayak Panji Jenal misalnya. Ya kan dia istrinya ustazah ya. Ayang-ayang, ajalin dong, ajalin. Diajarin nggak kira-kira? Habis diajarin dikecut. Ajalin dong. Enak nggak kira-kira? Tuh. Wallahu a'lam bishawab.